Katanya, selama Ramadan setan dibelenggu. Tapi tidak ada yang pernah bilang kalau yang sudah lama tinggal di mercusuar itu ikut dibelenggu. Jam 12:17, seorang pria naik ke puncaknya untuk mencari konten horor. Ia datang dalam keadaan berpuasa, datang dengan niat merekam. Orang Bangkalan sudah mengingatkan, jangan ganggu mercusuar sembilangan saat bulan suci, karena yang berpuasa bukan cuma manusia. Video ini tidak pernah sempat diunggah, karena yang terekam malam itu tidak mengizinkan ia pulang sebagai manusia yang sama. Namanya Rangga Prasetya Wicaksana. Orang-orang kampung biasa memanggilnya Rangga. Usianya 27 tahun, lahir dan besar di pesisir Jawa Timur dengan logat Madura yang masih kental ketika ia berbicara cepat. Tubuhnya tinggi kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan sorot matanya selalu tampak penasaran, seperti orang yang tidak pernah benar-benar puas dengan jawaban sederhana. Rangga bukan orang penakut, tapi ia juga bukan pemberani tanpa alasan. Ia ambisius, terlalu ambisius, kata ibunya. Sejak kecil ia gemar mendengar cerita-cerita mistis dari kakeknya, tentang Laut Selatan, tentang sumur tua, tentang tempat-tempat yang berpenghuni. Kini ia bekerja sebagai pembuat konten dokumenter horor di internet. Channelnya mulai dikenal, tapi belum cukup besar. Ia ingin satu konten yang benar-benar meledak. Dan Ramadan tahun ini, ia memilih lokasi yang sudah lama membuatnya penasaran. Mercusuar Sembilangan. Kalau mau bukti, datang sendiri malam-malam, kata seorang nelayan tua waktu itu. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Apalagi pas bulan puasa, penghuni lama biasanya nggak suka diganggu. Justru itu yang membuat Rangga tertarik. Malam itu, angin laut berembus lebih dingin dari biasanya. Langit Bangkalan pekat, hanya bulan sabit Ramadan yang menggantung pucat di atas laut. Azan Isya sudah lama berlalu. Tarawih selesai. Kampung sekitar mulai sepi. Rangga berjalan sendirian melewati pasir lembab menuju mercusuar tua yang menjulang seperti bayangan hitam raksasa. Bangunannya berdiri kaku, cat putihnya kusam, pintunya berkarat, dan tangga spiral di dalamnya terkenal sempit serta gelap. Ia menyalakan kamera. Assalamualaikum, malam ini kita ada di Mercusuar Sembilangan. Katanya, selama Ramadan tempat ini lebih aktif. Ia tersenyum kecil. Bukan karena berani, tapi karena percaya diri. Sebagai orang Jawa Timur, Rangga tumbuh dengan ajaran bahwa selama niatnya baik dan tidak sombong, ia tidak akan diganggu. Ia bahkan sudah berpuasa penuh hari itu. Katanya dalam hati, aku datang bukan untuk menantang, cuma ingin membuktikan. Tapi jauh di dasar pikirannya ada ambisi lain. Ia ingin viral, ia ingin terkenal, ia ingin membuktikan bahwa dialah konten kreator horor paling berani di Jawa Timur. Angin tiba-tiba berhenti, sunyi. Tidak ada suara ombak, tidak ada suara daun. Rangga menoleh ke belakang, pantai kosong. Ketika ia mendorong pintu mercusuar, suara engselnya melengking panjang, seperti teriakan yang ditahan puluhan tahun. Krek! Di dalamnya gelap total. Bau lembab dan besi tua menusuk hidung. Lampu senter menyala. Tangga spiral menjulang ke atas, tak terlihat ujungnya. Baru 2 langkah masuk, Rangga mendengar sesuatu. Suara pelan, seperti seseorang sedang berdehem, tepat di atasnya. Ia berhenti. Mencoba rasional. Mungkin cuma angin, tapi angin di luar sudah berhenti sejak tadi. Lalu terdengar lagi, bukan deheman, melainkan suara lirih, seperti orang mengucap sesuatu. Pelan, berulang. Balik, balik. Darah Rangga terasa dingin. Ia mendongak. Senter menyorot dinding melingkar yang kosong, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, dari bawah tangga, pintu yang tadi ia buka perlahan menutup sendiri. Brak! Gelap di bawahnya. Rangga kini hanya punya satu arah, naik. Dan dari atas, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Ora kabeh sing poso kui diundang.
Tidak semua yang berpuasa itu diundang. Rangga menelan ludah. Ia sadar satu hal. Suara itu berlogat Jawa Timur. Tangga spiral itu terasa lebih sempit dari sebelumnya. Rangga berdiri kaku beberapa detik mencoba mengatur napas. Tangannya masih memegang kamera, tapi jemarinya mulai berkeringat. Ia bukan orang yang gampang panik. Wataknya keras kepala. Kalau sudah berniat, jarang mundur. Justru itu kelemahannya. Ini cuma sugesti, gumamnya pelan. Sebagai anak pesisir Jawa Timur, Rangga terbiasa dengan cerita-cerita ganjil. Tapi selama ini, semua hanya sebatas cerita orang lain. Malam ini berbeda. Malam ini ia sendiri yang berdiri di tengahnya. Ia melangkah naik. 1 anak tangga. 2, 3. Suara sandal sepatu menyentuh besi tua menggema berulang, memantul ke dinding melingkar. Setiap gema terdengar seperti langkah orang lain yang mengikuti dari belakang. Tok, tok, tok. Rangga berhenti. Langkah itu masih ada, padahal ia diam. Tok, tok, berasal dari bawah. Perlahan, ia menyorotkan senter ke arah tangga di bawahnya. Kosong. Tapi gema langkah masih terdengar, seolah ada seseorang menaiki anak tangga yang tak terlihat. Rangga menelan ludah. Astagfirullah. Ia melanjutkan naik. Kali ini lebih cepat. Semakin tinggi, udara semakin berat. Bau amis bercampur karat menusuk lebih kuat. Di sela-sela dinding, ia melihat coretan-coretan lama. Beberapa seperti huruf Arab yang sudah pudar. Beberapa seperti bekas kuku panjang yang menggores cat. Tiba-tiba, lampu senternya berkedip. Sekali, 2 kali, lalu redup. Jangan mati, jangan sekarang. Rangga memukul-mukul gagang senter. Cahaya kembali stabil tapi lebih lemah. Dari atas, terdengar suara seperti kain diseret di lantai. Strek, strek, strek. Ia mendongak. Di antara celah tangga spiral, ia melihat sesuatu. Sehelai kain putih menggantung sebentar, lalu menghilang. Rangga tercekat. Siapa di atas? Tak ada jawaban. Sebagai orang yang punya ambisi besar, Rangga selalu percaya rasa takut bisa dikalahkan dengan logika. Tapi malam ini logika seperti tergerus satu persatu. Ia akhirnya mencapai lantai puncak mercusuar. Pintu kayu menuju balkon atas terbuka sedikit. Angin tiba-tiba kembali berembus, kencang dan dingin. Padahal tadi benar-benar sunyi. Rangga mendorong pintu itu. Krek! Ia keluar ke balkon melingkar di puncak mercusuar. Laut gelap terbentang luas. Bulan sabit Ramadan menggantung rendah. Cahayanya pucat seperti wajah orang sakit. Bangkalan tampak jauh dan sunyi. Lalu ia menyadari sesuatu. Di tengah balkon itu, ada sejadah, terbentang rapi, menghadap ke arah barat. Rangga yakin tadi tidak ada siapa-siapa yang masuk sebelum dia. Angin berhenti lagi. Pelan-pelan terdengar suara orang membaca doa. Suaranya berat, serak, tua, bukan dari luar, tapi dari dalam ruang lampu mercusuar, tepat di belakangnya. Rangga membeku. Suara itu membaca doa buka puasa. Padahal sekarang sudah lewat tengah malam. Allahumma laka sumtu. Bulu kuduknya berdiri. Lalu suara itu berhenti di tengah kalimat. Dan berganti menjadi bisikan yang sama seperti tadi. Ora kabeh sing poso kui suci. Tidak semua yang berpuasa itu suci. Tiba-tiba pintu ruang lampu di belakang Rangga tertutup keras. Brak! Sajadah di lantai bergerak sendiri, bergeser pelan, menghadap tepat ke arah Rangga, seolah-olah menjadikannya kiblat. Napas Rangga tercekat. Di balik pintu ruang lampu, terdengar langkah berat mendekat. Bukan langkah besi, langkah telanjang, dan berhenti tepat di balik pintu. Hanya terhalang kayu setebal beberapa senti. Rangga bisa merasakan ada sesuatu berdiri di sana, menunggunya membuka. Lalu terdengar satu kalimat, jelas dan tepat di depan wajahnya, meski pintu masih tertutup.
Ambisimu lebih lapar daripada puasamu, Enggah. Tak ada seorang pun yang memanggilnya Enggah selain almarhum kakeknya. Dan kakeknya sudah meninggal 5 tahun lalu. Pegangan pintu itu perlahan berputar sendiri. Pegangan pintu itu berputar pelan. Krit. Rangga mundur 1 langkah. Jantungnya berdetak tak karuan. Untuk pertama kalinya sejak ia membuat konten horor, ia benar-benar ingin pulang. Tapi kakinya seperti terpaku. Pintu ruang lampu terbuka sedikit demi sedikit. Angin dingin keluar dari dalamnya. Bukan angin laut. Bau di dalam berbeda. Lebih tua, lebih lembab, bercampur aroma seperti tanah basah yang lama tak tersentuh matahari. Di balik celah pintu, gelap pekat. Lalu terdengar suara napas. Berat. Serak. Rangga. Ia gemetar. Suara itu bukan hanya mirip kakeknya. Itu suara kakeknya. Bayangan di dalam ruangan mulai terlihat ketika cahaya senter menyorot tanpa sengaja. Sosok tinggi kurus berdiri membelakangi pintu, mengenakan sarung lusuh dan peci hitam. Persis seperti terakhir kali Rangga melihat jenazah kakeknya di kafani. "Kek," suara Rangga pecah. Sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya gelap, seperti tertutup bayangan. Tapi senyumnya terlalu lebar. Tidak wajar. Sudut bibirnya hampir menyentuh telinga. "Sampean datang bukan cari bukti. Sampean datang cari tepuk tangan." Tiba-tiba kamera di tangan Rangga mati sendiri. Layar hitam. Senter ikut padam. Kini hanya cahaya bulan yang samar masuk dari balkon. Sosok itu melangkah keluar dari ruangan. Kakinya tidak menapak lantai, melainkan menggantung beberapa senti di atasnya. Rangga mundur sampai punggungnya menyentuh pagar balkon besi. Di bawah sana hanya gelap dan laut. Puasa itu nahan lapar, bukan memelihara nafsu. Suara itu berubah, tidak lagi seperti kakeknya. Kini bertumpuk, seperti banyak suara berbicara bersamaan. Angin berputar kencang mengelilingi balkon. Sajadah yang tadi menghadap ke arahnya kini terangkat, melayang, lalu menempel ke tubuh Rangga seperti kain kafan. Ia berusaha merobeknya. Tak bisa. Sosok itu semakin dekat. Wajahnya mulai terlihat jelas. Bukan kakeknya, melainkan wajah Rangga sendiri. Nameng pucat, matanya hitam kosong, bibirnya membiru. "Yang kau beri makan selama ini bukan imanmu." Tangan dingin menyentuh dada Rangga, tepat di jantungnya, dan dalam sekejap, semua sunyi. Keesokan paginya, warga menemukan mercusuar dalam keadaan tertutup rapat. Tak ada tanda kerusakan, tak ada jejak perkelahian. Hanya 1 kamera tergeletak di lantai balkon atas, masih merekam. Ketika polisi dan warga memutar rekamannya, video itu menampilkan Rangga berdiri sendirian di balkon, berbicara ke kamera, tertawa kecil. Lalu tiba-tiba ia sendiri yang berkata dengan suara berbeda, "Ora kabeh sing poso kuwi diundang." Ia kemudian berjalan pelan menuju pagar balkon dan menatap laut. Rekaman berhenti tepat sebelum sesuatu atau seseorang menyentuh bahunya dari belakang. Tubuh Rangga tidak pernah ditemukan. Sebagian warga percaya ia jatuh ke laut. Sebagian lagi percaya ia tidak pernah turun dari mercusuar itu. Sejak malam itu, setiap Ramadan, penjaga sekitar mercusuar Sembilangan mengaku kadang melihat seorang pria muda berdiri di puncaknya menjelang sahur. Tinggi, kurus, kulit gelap, menatap laut. Dan jika ada yang berani mendekat, terdengar suara pelan berlogat Jawa Timur berbisik dari dalam tangga spiral. "Kontenmu tak terunggah nang kene. Tidak semua yang kau rekam bisa kau bawa pulang." Tamat.